ini juga sama paling gitu aja. Nggak punya mungkin. Mungkin bodinya sedikit ya. Teman-teman nih gini ya, tak kasih tahu ya. Ini suaranya Casper nih ya. Aslinya. Ini kayak kayak murai trotol. Ngur gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sanda Juri. Oke teman-teman, kalau kita melihat jumlah subscribe yang ada di Umpama Kicau ya, ini kan terus bertambah. Artinya apa? Banyak sekali teman-teman kita yang merasa cocok dan merasa terbantu dengan adanya Umpama Kicau. Teman-teman, untuk teman-temanku yang baru mungkin menyimak video-video dari Umpama Kicau, satu khas dari Umpama Kicau itu tidak pernah meminta di subscribe ya, tidak pernah meminta untuk diberikan like. Tetapi ternyata dilihat dari perkembangan subscribe yang ada terus bertambah. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan subscribe, yang sudah memberikan jempolnya untuk Umpama Kicau. Tujuan awal Umpama Kicau adalah edukasi yang nantinya ini bisa bermanfaat untuk teman-temanku, khususnya yang memelihara murai batu. Karena memang Umpama Kicau ini hanya berfokus untuk membahas tentang murai batu. Teman-teman, beberapa hari ini banyak teman yang menghubungi saya lewat telepon, terus komen di YouTube. Ada juga beberapa teman itu yang datang langsung ke basecamp Umpama Kicau. Ada teman kita yang dari Malang Selatan itu ya. Terus ada lagi yang dari Solo yang hadir ke sini untuk bertanya-tanya ya, sharing tentang murai batu. Teman-teman, di lingkungan saya sini ya, teman-teman perburungan yang sudah senior, setelah melihat video saya saat saya membahas tentang Casper, ini mereka banyak yang mengatakan, wah ini loh, ini cocok dengan karakternya Sanda ya, cocok nih, sesuai dengan karakternya Sanda. Kenapa teman-teman? Mereka paham ya, saya akan mudah untuk membahas tentang Casper ini. Kenapa? Karena ini dalam otak ya teman-teman, nggak perlu saya itu harus ada catatan dan sebagainya. Karena catatan itu semua ada dalam otak saya. Ya ini sesuai dengan apa yang saya mau. Teman-teman, apabila teman-teman simak ya video-video dari Umpama Kicau di awal-awal dulu ya, di situ kan saya sering membahas bagaimana sih memelihara burung dengan bagus. Dan harapan saya, teman-teman itu mempunyai burung itu bukan hanya mungkin dalam waktu setahun, setelah itu hilang ya, karena burung tidak stabil. Saya pengen itu teman-teman bisa memiliki murai batu itu bisa dipakai jangka panjang. Karena murai batu itu burung yang kita bisa pakai untuk jangka panjang. Dengan patokan apa? Selalu saya ingatkan kepada teman-teman, saat teman-teman memilih burung murai batu, carilah murai batu yang dia mempunyai mental bagus. Karena poin tertinggi di murai batu adalah mental. Sifat-sifat dari murai batu sudah saya sering bahas ya, seperti mana murai batu itu bersifat alfa. Dia pengen jadi penguasa. Kita pelihara banyak burung dalam satu rumah pun tidak masalah ya, seperti mana pemain-pemain besar yang sudah pernah saya bahas. Ya, yang paling dekat ini adalah Haji Eje. Di tempatnya Haji Eje juga banyak burung. Ada 6 burung yang ada di tempatnya Haji Eje. Di tempatnya Pak Haji Eje juga ada peternakan. Ya, jelas berarti kan banyak burung lah di tempatnya Haji Eje. Ternyata Haji Eje juga bisa mengawal seperti mana Casper dan burung-burung yang lain. Ya, Pak Haji Eje itu di rumah itu ya ada Murdoch, ada Pedro, ya ada KL, kuda laut ya, terus ada darah biru juga. Yang nanti insya Allah saya akan bahaslah burung-burung yang ada di tempatnya Pak Haji Eje. Pak Haji Eje ini kan merawat burung ini sama ya, ada kesamaan dengan apa yang konten-konten yang saya bahas teman-teman ya, video-video yang saya buat. Di awal-awal itu kan saya sering katakan pada teman-teman, bagaimana sih memelihara burung murai batu supaya nantinya kita bisa pakai dalam waktu yang panjang atau jangka panjang nih ya. Dari settingan rendah ya, menemukan titik enak di burung murai batu kita, memahami karakter burung kita, dan nantinya kita akan mudah ya untuk mengawal burung murai batu kita ini tadi.
Kenapa saya menyarankan teman-teman untuk memakai settingan rendah? Ya, settingan rendah ini seperti mana si Casper. Memang ini agak berbenturan nantinya teman-teman ya. Di situ dulu di awal-awal konten saya kan paling tidak senang dan saya mengatakan anti dengan pakan pur protein tinggi. Di situ banyak sekali menjadikan suatu debat kusir ya dan sebagainya. Dan toh nyatanya saya sudah bisa membuktikan, dan mungkin orang-orang yang dulu pernah ya membantah statement saya, hari ini mereka pasti akhirnya meyakini, oh ternyata apa kata Mas Anda itu benar. Teman-teman, memang kalau kita bicara tentang burung murai batu yang khusus untuk dilombakan, kita sudah menemukan di mana burung kita itu burung yang speknya adalah burung lomba. Ingat teman-teman ya, burung yang dilombakan itu nanti dia bekerja itu sesuai dengan kapasitas. Kualitas dia sesuai dengan kapasitas dia. Keinginan kita kan seperti itu. Bagaimana biar stabil sesuai dengan kapasitasnya? Maka dengan rawatan ya. Rawatan ini sebagai penyeimbang supaya nanti burung kita itu bisa kerja dengan maksimal dan stabil kerjanya di lapangan. Teman-teman, dengan kita memberikan settingan rendah, kita akan lebih mudah nantinya mengotak-atik burung itu akan lebih mudah, gitu ya. Dengan penambahan sedikit saja kita akan nantinya burung kita tuh ada perubahan. Tentu saja larinya ke performa. Kalau teman-teman sudah memakai settingan tinggi, tentu saja mau ditinggikan lagi kan agak kesulitan, gitu ya. Nah, teman-teman, agak berbenturan di sini apa? Di saat teman-teman pengen ke lomba ya, pengen punya burung ini sudah speknya udah bagus nih ya, memang burung lomba, pengen selalu eksis di lomba, pengen burungnya stabil kerja di lomba. Dikatakan stabil itu bukan hanya setahun. Ingat teman-teman ya, banyak orang itu salah kaprah di sini. Ya benar memang itu stabil, tapi yang lebih spesifik dari stabil itu apa? Di saat teman-teman mempunyai satu burung yang bisa dipertahankan untuk 3-4 tahun ke depan dan dia selalu eksis menjadi burung juara, ya itulah yang dikatakan stabil. Tapi kalau hanya setahun, rentang setahun ini 3 bulannya kerja bagus, setelah itu burung tidak ada namanya, hilang namanya. Ada juga yang setahun ini dia eksis, setelah dia mabung hilang namanya. Itu tidak dikatakan burung yang stabil. Nah, agak berbenturnya seperti ini teman-teman ya. Di saat teman-teman pengennya jadikan burung lomba, tapi menuntut burung itu untuk gacor hariannya, itu sesuatu yang salah, gitu ya. Sesuatu yang salah. Ya memang mungkin hal ini kalau saya katakan itu akan berbenturan dengan mungkin orang-orang yang masih baru ya merawat murai batu. Orang-orang yang hari ini orang baru yang sudah punya burung bagus pasti akan menolak apa kata saya ini. Di video-video sebelumnya saya sering katakan, apalagi di awal-awal video saya mengatakan bahwa biasanya burung yang gemprong-gemprong di rumah itu bohong. Saat di lapangan dia tidak kerja dengan maksimal. Itu kenapa? Banyak permasalahan itu tadi. Mulai dari habisnya tenaga, terus karakter ya, Victor itu akhirnya ngelepreh ya karena dia sering tarung di rumah. Banyaklah, itu ada pembahasannya tersendiri. Intinya apa teman-teman? Di sini kita bisa melihat ya, Casper ini kan salah satu burung terbaik ya. Bagaimana sih hariannya? Ini seperti mana yang dikatakan oleh Haji Eji. Teman-teman simak ini. Ini juga sama, paling gitu aja. Nggak punya mungkin. Mungkin budingnya sedikit ya. Teman-teman nih gini ya, tak kasih tahu ya. Ini suaranya Casper nih ya. Aslinya. Ini kayak ini, kayak murai trotol, ngur gitu ya. Ya. Ini masih suara kayak gitu tuh ya. Betul ya. Paling gini kalau di rumah ya. Nah, Barakuda itu begitu teman-teman ya. Jadi selama saya nggak gacor sih. Ya, saya kasih suara MP3 pun dia nggak terus marah gitu juga enggak. Sama juga. Kan cuman ini mungkin ada orang baru naik ke atas, dia pasti nembak ya. Murai batu tuh gampang teman-teman, bahasanya gampang ya. Bahasanya begini. Asal kita temukan burung yang punya mental bagus, rawatan itu pendukungnya. Rawatan itu kan mencakup untuk makan, mandi dan sebagainya, dan juga pengondisiannya.
Satu kata kunci untuk burung bisa tampil dengan maksimal saat dilombakan, yaitu selain rawatan juga pengondisiannya. Pengondisian ini untuk membentuk suatu karakter juga. Apa? Karakter Victor. Jangan biasakan burung itu gacor di rumah. Jangan biasakan burung itu gemprong-gemprong di rumah. Jangan biasakan burung itu tarung di rumah. Biasakanlah burung itu tarung di lapangan. Ya, kalau burung teman-teman kan ada juga kan yang mengatakan, wah mas, kalau karakter burungnya gacor, burung saya gacor, dan di gantangan itu juga tetap gacor. Oke, jadi pengertiannya begini. Seharusnya ya, boleh teman-teman burungnya gacor lah gitu, karena mungkin beranggapan bahwa itu karakter. Oke lah ya. Jadi begini, kalau gacor burung itu kalau kita kasih nilai nih, burung sampean itu gacornya di rumah nilainya 5. Usahakan saat di gantangan itu gacorlah 10. Jadi ada peningkatan. Jangan terbalik. Di rumah gacornya 10, di lapangan gacornya 5. Di rumah itu bisa nembak kenari, cililin, kapas tembak dan sebagainya. Di lapangan cuman ciblek, kenari, ngukluk. Nah itu berarti kan yaitu tadi. Seharusnya itu ya, di rumah itu gacornya 5, di lapangan itu gacornya 10. Ada peningkatan. Itulah normalnya murai batu. Tapi kalau di rumah itu gacornya 10, di gantangan gacornya 5. Nah inilah mulailah teman-teman untuk mengambil keputusan. Ya, dan rata-rata pemain murai batu tidak menyukai burungnya gacor di rumah. Seperti mana Casper? Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.